Assalamualaikum warahmatullah. Pagi ini saya akan melanjutkan video sore kemarin mengenai alpukat yang masih muda, yang masih umur 2 tahunan dan performnya juga masih muda ya, dengan daun-daun yang juga masih muda, masih tunas muda, tetapi sudah belajar mengeluarkan bunga. Pagi ini saya ingin menunjukkan apa yang sudah saya lakukan kepada pohon alpukat ini. Ya, pupuk apa yang sudah saya berikan ya. Kemarin sore sudah kita bahas, tentunya atas izin Allah, alpukat ini bisa mengeluarkan bunga dengan melalui perantara usaha apa yang kita lakukan. Bagi yang belum menonton video part satunya, video sore kemarin, silakan ditonton. Saya akan tunjukkan sedikit lagi. Saya tunjukkan ulang bahwa pohon alpukat ini masih bertunas muda ya, daun-daunnya masih muda. Secara teorinya, alpukat yang masih bertunas muda itu masih berada pada fase vegetatif ya. Dia masih bertumbuh, sedang aktif tumbuh, mengeluarkan tunas-tunas muda, sehingga secara teorinya belum memungkinkan untuk keluar bunga ya. Apalagi secara performnya, secara bentuknya, secara ukurannya, alpukat ini masih kecil, masih dalam kisaran umur 2 tahunan kurang lebih ya, sehingga secara lazimnya memang belum akan belajar berbunga ya. Apalagi memang ini daun-daunnya masih daun muda, masih bertunas-tunas muda ya. Jadi jika dirangsang untuk berbunga, kemungkinan berhasil untuk berbunga itu kecil, karena memang secara kondisi belum memungkinkan ya. Dan secara pengalaman maupun teori-teori yang sudah kita lihat, secara lazimnya ya belum, karena ini memang masih bertunas muda. Akan tetapi rekan-rekan sekalian, pada kondisi-kondisi tertentu ya, alpukat itu bisa belajar untuk berbunga. Bagaimana caranya? Yaitu diberikan nutrisi yang cukup, bahkan boleh kita katakan nutrisinya berlebih. Jika nutrisi terpenuhi, apalagi unsur kalium dan fosfatnya cukup ya, kalium dan fosfatnya cukup tinggi, maka akan terjadi kondisi perangsangan pembungaan ya. Nah, pohon alpukat ini tidak saya beri pupuk khusus pembungaan, tidak saya berikan mono kalium fosfat atau MKP, tetapi saya berikan pupuk yang biasa saja, pupuk untuk standar pertumbuhan alpukat ya, yaitu pupuk NPK, TSP, dan taburan KCL. Apa yang saya lakukan? Nah, sebelum itu saya ingin tunjukkan pupuk yang saya pakai, agar jika ada rekan-rekan yang pemula seperti saya tidak penasaran ya. Pupuk NPK yang saya pakai adalah NPK ini, merek Pak Tani ya. Ini NPK-nya, dan TSP-nya adalah ini, merek Laoying. Ya, ini merek Laoying. TSP ini ada tambahan unsur kalsium di dalamnya. Jadi dia bukan triple super fosfat murni, tetapi ada plusnya, yaitu kalsium. Tampilannya begini, ada putih-putihnya.
Mungkin itu unsur kalsiumnya ya. Dan KCl yang saya pakai adalah KCl merek Mahkota. Sedikit disclaimer, saya bukan sales, saya bukan penjual pupuk, saya tidak ada hubungan apa-apa dengan perusahaan-perusahaan pupuk ini. Saya hanya seorang pekebun penanam alpukat. Tujuan saya menunjukkan ini adalah agar kita benar-benar belajar, bagi pemula terutama yang ingin tahu pupuk apa yang diberikan, ya ini pupuknya ya. Saya hanya konsumen saja, dan ini yang saya pakai kepada pohon alpukat ini. Pohon alpukat yang masih muda, bahkan ini batangnya juga masih hijau ya, masih muda. Tengok, masih muda-muda ini batangnya. Secara ukuran, secara bentuk, secara performnya mungkin memang belum masanya untuk berbunga, tetapi dengan adanya pemberian nutrisi yang cukup, bukan hanya tumbuh tetapi juga terjadi perangsangan pembungaan. Nah, di samping 3 pupuk ini yang saya berikan adalah kotoran hewan kambing. Tentunya kotoran hewan yang saya pakai ini, kohe kambing yang saya pakai adalah kohe kambing yang sudah matang ya, yang sudah dingin istilah kita. Bagi rekan-rekan yang belum menonton penjelasan kohe kambing dingin yang saya maksud, silakan untuk dibuka arsip video saya yang sebelumnya. Saya tunjukkan sedikit contoh kohe kambing yang sudah dingin atau sudah siap pakai itu ya begini. Ini sudah berbulan-bulan di tanah dan sudah mulai ditumbuhi dengan rumput-rumputan ya. Itu adalah contoh maupun tanda dari kohe kambing yang sudah siap pakai ya. Ini sudah ditumbuhi rumput. Ini adalah kohe kambing ya, dan sudah ditumbuhi rumputan. Itu adalah bukti dari kohe kambing ini sudah siap pakai, sudah siap untuk dipupukkan kepada tanaman kita ya. Tentu saja kalau difermentasi akan lebih baik ya. Namun jika rekan-rekan agak kesulitan untuk melakukan fermentasi, agak kerepotan, tidak cukup waktu ataupun alasan-alasan lainnya, maka ya cukup dibiarkan saja di tanah, di dalam karung. Nanti dia akan siap dengan sendirinya ya, melapuk dengan sendirinya ya. Caranya adalah siapkan tanah tambahan, kemudian tanah itu dicampur, diaduk dengan kohe kambing yang matang tadi ya, dan diaduk juga dengan NPK serta TSP ya. Tanah dicampur tahi kambing, dicampur dengan NPK dan TSP. Untuk takarannya ya dikira-kira saja secukupnya. Kalau saya sukanya cenderung ekstrim ya, karena saya suka eksperimen, tidak apa-apa cenderung ekstrim. Dan menurut pengalaman saya, alpukat ini sangat tahan terhadap kondisi overdosis. Jadi ya kasih agak berlebih pupuknya nggak apa-apalah ya. Nah, diaduk, dicampurkan. Kemudian sebelum ditumpukkan ke bawah pokok ini, campuran adukan tadi jangan dulu ditaburkan ke sini, tetapi di sini nih ditaburi dulu dengan TSP dan NPK. Sekelilingnya taburi dulu TSP dan NPK, kemudian baru ditutup dengan adukan tanah, kohe, TSP dan NPK. Ya, ditimbunkan. Lapisan pertama ditutupkan, kemudian ditaburi lagi dengan KCl dan dengan NPK dan TSP. Kemudian ditutup lagi lapisan berikutnya dengan adukan tanah, kohe, NPK dan TSP hingga berlapis-lapis dan membentuk gundukan seperti ini. Ini ya, di bawahnya membentuk gundukan seperti ini. Nah, kemudian di sekitaran tajuk ini, di bagian luar ini, sekitaran ke sini sampai ke sini,
yaitu ditaburi dengan KCl ya. KCl-nya KCl ini saya pakai, ditaburi. Nah, kemudian ditutup lagi dengan adukan tanah, kohe, TSP dan NPK, dan bagian atasnya ditutup lagi, ditaburi lagi dengan KCl. Kemudian pada lapisan terakhir saya taburi lagi dengan kohe kambing. Nah, ini kohe kambing ini. Tuh. Ini kohe kambing. Ya. Bagian paling atas penutup terakhir juga boleh pupuk lagi. Namun jangan lupa agar pupuknya tidak menguap ataupun efektif ya. Terakhir ditutup lagi dengan dedaunan atau rerumputan ataupun mulsa-mulsa, sehingga dia tidak terbuang dengan percuma. Nah, pohon ini tidak saya lakukan pengeratan, tidak ada stres pengeratan, tidak ada bacok-bacokan, tidak ada sayat-sayatan. Ini mulus dan bersih ya. Ini adalah tandanya bunga pertama. Kemarin sudah saya kasih tanda. Nah, di cabang ini lihat tidak ada bacok-bacokan, tidak ada kerat-keratan, dan ini muncul bunga ya. Atas izin Allah muncullah bunga.